Selamat datang di mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang IPS. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali untuk materi kita hari ini, yaitu tentang globalisasi. Hari ini kita akan pelajari tentang bentuk globalisasi, dampak globalisasi, dan upaya menghadapi globalisasi. Mari kita simak materi berikut ini. Globalisasi. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang perubahan sosial budaya. Proses perubahan sosial budaya di era modern berkaitan erat dengan globalisasi. Globalisasi menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Ketergantungan antara satu negara terhadap negara lain, misalnya dalam hal sumber pangan. Ada negara yang mengalami kelebihan bahan pangan, namun ada juga negara yang kekurangan bahan pangan. Kenyataan ini mengakibatkan negara yang kekurangan membutuhkan pasokan bahan makanan dari negara yang kelebihan bahan pangan. Indonesia mengimpor beras dari negara lain adalah salah satu contohnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia masih membutuhkan negara lain untuk membantu memenuhi kebutuhan warganya. Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levite pada tahun 1985. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Menurut Waters, dalam Kamanto Sunarto tahun 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait. Mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batasan geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Keterkaitan itu dapat melalui berbagai macam kontak seperti perdagangan, komunikasi, investasi, perjalanan, dan budaya. Keadaan saling bergantung dan membutuhkan itu tidak hanya terjadi di bidang industri saja, melainkan hampir di semua bidang kehidupan, baik iptek, komunikasi, ekonomi, transportasi, ataupun budaya. Untuk mengetahui bentuk globalisasi, dampak positif dan negatif globalisasi, serta upaya dalam menghadapi globalisasi, marilah kita ikuti pembahasannya dengan seksama berikut ini. Bentuk globalisasi. Globalisasi telah melanda berbagai bidang kehidupan. Globalisasi ditandai dengan persamaan dalam berbagai bidang kehidupan di semua negara di dunia. Adapun bentuk-bentuk globalisasi terjadi dalam bidang-bidang berikut. Pertama, globalisasi di bidang budaya. Bagaimana sikap kalian ketika berpamitan pada orang tua untuk berangkat ke sekolah? Mencium tangan kedua orang tua adalah salah satu tradisi khas yang dimiliki bangsa Indonesia. Tradisi semacam ini ditemukan di hampir sebagian besar daerah di Indonesia. Tradisi ini belum tentu dapat ditemukan di negara atau wilayah lain di dunia. Di luar negeri, kita akan menemukan laki-laki mencium tangan perempuan sebagai bentuk penghormatan atau tradisi mencium pipi kiri dan kanan ketika bertemu. Lalu bagaimana globalisasi budaya yang melanda Indonesia? Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun, di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Apa contoh dari penyeragaman atau homogenisasi dalam globalisasi budaya?
globalisasi budaya dalam hal bahasa. Misalnya, bahasa Inggris merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Semua orang belajar, semua orang berusaha untuk belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Dapatkah kamu menemukan contoh globalisasi budaya dalam nilai, lembaga, simbol, alat-alat, atau pakaian? Dalam globalisasi budaya, disebarkanlah kesamaan semua kebudayaan di dunia. Di zaman sekarang, budaya lokal dan tradisional terkadang muncul dalam komunitas kecil saja, terpaku pada ruang dan waktu, serta biasanya diperagakan, diciptakan ulang secara tatap muka. Namun, budaya global sudah pasti akan melintasi ruang dan waktu melalui teknologi komunikasi dan transportasi. Budaya global akan masuk ke negara mana saja yang mengikuti arus globalisasi. Dengan globalisasi budaya semacam ini, pelan-pelan budaya lokal dapat tergeser. Namun, saat ini banyak yang sudah mulai menggabungkan budaya lokal dan budaya global yang mereka sebut dengan glokalisasi. Misalnya saja, di beberapa kafe berkelas saat ini ditemukan budaya-budaya lokal khas tempat seperti becak, dokar kecil, sepeda ontel, dan sebagainya. Itu adalah bentuk globalisasi di bidang budaya. Globalisasi bidang komunikasi. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya, masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional. Kemudian, mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh. Interaksi antara satu orang dengan orang lain saat ini tidak harus dilakukan secara tatap muka, karena banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Selain untuk berkomunikasi, media-media tersebut dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah, sehingga dianggap lebih efektif dan efisien. Sama halnya dengan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini tidak harus dilakukan secara tatap muka, melainkan dengan jaringan internet, jaringan komunikasi, HP, internet, kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi ini adalah bentuk dari globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas, atau dalam bahasa istilah asing, free trade. Tahukah kamu maksud dari perdagangan bebas? Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Perdagangan bebas secara lebih lanjut akan dibahas dalam bab 3, kerjasama di bidang ekonomi antar negara. Hal ini fokus kita pada globalisasi bidang ekonomi. Jadi, ekonomi antar negara telah menyatukan negara yang terlibat dalam organisasi internasional. Di Eropa terdapat European Free Trade Association atau EFTA dan European Community atau EC. Di kalangan negara-negara pengekspor minyak terdapat Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC. Sedangkan negara-negara lain juga membentuk organisasi kerjasama ekonomi. Selain dibentuknya organisasi internasional yang menandai globalisasi ekonomi,
Masih ada perusahaan berskala internasional seperti Pepsi, Coca-Cola, McDonald's, KFC, dan sebagainya. Semua itu merupakan perusahaan tertentu di bidang ekonomi dunia. Pemasaran mereka tidak lagi di satu negara, tetapi di seluruh dunia. Seolah dunia telah menjadi satu pasar. Tidak ada lagi batas-batas yang menghambat operasi mereka. Adapun ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi sebagai berikut. 1. Beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Perusahaan ini memproduksi dan menjual hasil produksinya secara internasional. Yang kedua, perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dengan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah. 3. Memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. 4. Menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar 1/3 dari seluruh output perekonomian global. 5. Adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. 6. Batas suatu negara akan menjadi kabur. Yang ketujuh, keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. 8. Membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Yang kesembilan, membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Itu adalah ciri-ciri dari globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi diakui telah mampu meningkatkan produksi global. Tidak dipungkiri, suatu negara akan mengalami peningkatan kemakmuran. Mengapa demikian? Perdagangan bebas memungkinkan masyarakat berbagai negara lebih banyak mengimpor barang dari luar negeri, sehingga konsumen lebih variatif dalam menikmati barang dengan harga yang lebih rendah dan lebih baik. Namun begitu, globalisasi ekonomi dapat menyebabkan sektor keuangan semakin tidak stabil dalam suatu negara. Tekanan dalam globalisasi ekonomi adalah terletak pada pernyataan bahwa perekonomian nasional suatu negara menjadi bagian dari perekonomian global. Hal ini ditandai dengan adanya kekuatan pasar dunia. Globalisasi dalam bidang ekonomi merupakan tanda utama dari gejala proses terjadinya globalisasi. Perdagangan dan kegiatan ekonomi yang menandai globalisasi dalam bidang ini diantaranya terlihat pada aspek produktif, pembiayaan, tenaga kerja, jaringan informasi, dan perdagangan. Globalisasi bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mobil internet keliling yang diperuntukkan bagi para pengguna internet tentu memberikan manfaat. Biasanya, anak-anak akan senang dengan kehadiran mobil internet keliling semacam ini. Anak-anak sekarang sudah terampil dalam mengoperasikan berbagai teknologi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepatnya globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau sering dikenal dengan kata iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi? Ilmu pengetahuan merupakan upaya mencari pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan serta dilakukan secara sistematis menurut tahapan yang teratur dan berdasarkan prinsip serta prosedur tertentu. Sementara, teknologi merupakan seluruh perangkat, ide, metode, teknik, atau benda-benda material yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan merupakan teori-teori yang dirumuskan secara tetap, sementara teknologi adalah praktik atau ilmu terapan dari teori yang berasal dari ilmu pengetahuan. Dapatkah kamu menemukan contoh perkembangan iptek yang membawa manfaat besar dalam kehidupan manusia? Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan cukup besar, kini relatif sudah tergantikan oleh perangkat mesin. Kemajuan iptek yang telah kita capai memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia.
Apakah kamu dapat dengan mudah mencari sumber informasi dari teknologi internet? Atau kamu dapat dengan mudah berkomunikasi dengan teman menggunakan teknologi ataupun media sosial? Ya, perkembangan iptek tidak bisa dihindarkan oleh sebagian besar lapisan masyarakat dunia. Penggunaan teknologi komputer, faksimiles, handphone, siaran televisi, serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas dunia. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Dengan teknologi yang berkembang, kita dapat melakukan segala sesuatu dalam waktu yang singkat secara cepat. Globalisasi iptek sendiri membawa pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Kemajuan di bidang iptek menjadikan interaksi manusia dengan manusia lain, seakan antara manusia lain dengan manusia satunya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan dan di mana saja manusia dengan berbagai perangkat dan pengetahuannya dapat dengan mudah menjalin hubungan, mendapatkan informasi ataupun menyebarkan informasi ke orang lain. Iptek telah memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup manusia. Itu adalah globalisasi bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi bidang transportasi. Gambar ini menunjukkan salah satu contoh kereta di Jepang yang dikenal dengan nama Shinkansen. Dengan kecepatan melaju hingga 300 km per jam, Shinkansen menjadi pilihan utama warga negara Jepang dalam menempuh perjalanan antar kota. Sebagai contoh, perjalanan antar Tokyo Kyoto yang berjarak lebih dari 700 km bisa ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Perkembangan alat transportasi merupakan salah satu ukuran dari globalisasi. Apa yang dimaksud dengan transportasi? Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Peranan transportasi sangatlah penting dalam suatu negara. Produsen, distributor, ataupun konsumen membutuhkan transportasi dalam melakukan aktivitasnya. Setelah berlangsungnya industrialisasi, bermunculan berbagai penemuan baru, inovasi, dan pembaharuan terhadap berbagai alat transportasi. Batas-batas wilayah dunia semakin tidak tampak lagi dengan kecanggihan alat transportasi. Mobilitas manusia juga semakin banyak karena semakin beragamnya alat transportasi yang dapat digunakan. Kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi semakin canggih. Dengan teknologi yang semakin canggih, manusia dapat mengangkut manusia atau barang dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Misalnya, pada masa lalu, untuk menjual berbagai hasil hutan dari Sumatera ke Jawa, masyarakat menggunakan kapal besar, kemudian singgah di berbagai pelabuhan untuk beristirahat, atau melakukan jual beli dengan penduduk. Manusia memerlukan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dari daerah lain. Pada masa sekarang, manusia dapat memperoleh barang dan jasa dalam waktu yang singkat. Kebutuhan hasil kerajinan seperti sepatu dari Bandung dapat dipesan langsung dari Sulawesi melalui komunikasi internet dan jaringan telepon. Bisa melalui aplikasi marketplace atau jual beli online. Barang yang dipesan pun dapat dalam jumlah besar maupun kecil melalui jasa pos atau ekspedisi atau perusahaan jasa pengiriman lainnya. Barang-barang dapat didistribusikan secara cepat, baik lewat transportasi darat, air, maupun udara. Globalisasi sangat membutuhkan transportasi dalam proses perkembangannya. Seiring dengan kebutuhan akan alat transportasi, banyak pengusaha melakukan inovasi dalam penerapan transportasi tersebut. Mereka berusaha melakukan berbagai inovasi, contohnya penggunaan teknologi otomatis dalam mobil, penggunaan radar, pendeteksi kecepatan lalu lintas di depan, sehingga mobil dapat mengurangi kecepatan dengan sendirinya, dan
lain sebagainya. Inovasi dari angkutan publik seperti kereta, bus, pesawat, ataupun kapal laut juga tidak kalah mengagumkan. Saat ini, bus mempunyai inovasi yang sangat menarik bagi pemakainya. Salah satunya bus dengan free wifi. Globalisasi transportasi dapat kita contohkan di negara Jepang. Jepang, alat transportasi seperti kereta api, Shinkansen, subway, bus, komuter, dan taksi merupakan sarana transportasi dari penduduknya. Bus di Jepang juga dilengkapi dengan teknologi modern yang membuat penumpangnya tidak akan tersesat. Untuk transportasi pesawat, Jepang menggunakan sistem navigasi agar pesawat tidak tersesat. Panel instrumen navigasi pada kokpit pesawat memberikan berbagai informasi sistem navigasi baik arah ataupun ketinggian. Apakah kamu sudah paham tentang globalisasi yang terjadi di bidang transportasi? Apakah yang mendorong terjadinya globalisasi di bidang transportasi? Ya, kali ini beberapa faktor membuat globalisasi di bidang ini menjadi semakin berkembang sebagai berikut. Ini adalah faktor-faktor globalisasi di bidang transportasi. Pertama, manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Yang kedua, perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Yang ketiga, perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi globalisasi transportasi. Dampak globalisasi. Globalisasi mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh atau dampak negatif. Apakah kamu dapat merasakan pengaruh negatif yang terjadi dari globalisasi? Untuk mengetahui berbagai dampak dan pengaruh positif atau negatif globalisasi, marilah kita ikuti pembahasan berikut ini. Pertama, dampak positif globalisasi. Dampak positif globalisasi. Yang pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi ini membawa banyak keuntungan bagi masyarakat, seperti kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan, hasil produksi menjadi lebih banyak, dan sebagainya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Dalam bidang pertanian misalnya, perkembangan teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Selain keuntungan terhadap hasil produksi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu meningkatkan efektivitas sehingga terjadi efisiensi. Yang kedua, dampak positif dari globalisasi adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Gambar ini menunjukkan salah satu manfaat globalisasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kegiatan pada gambar menunjukkan pemanfaatan teknologi internet dalam penjualan tiket pesawat, kereta, bis, dan transportasi lain secara online. Pembayaran tiket dilakukan dengan transfer melalui ATM atau SMS banking. Mengapa cara pembelian dan pembayaran semacam ini banyak dipilih oleh pengguna jasa transportasi? Pembelian semacam ini banyak dipilih oleh pengguna jasa transportasi karena caranya mudah dan dianggap lebih efektif dan efisien. Dalam hitungan menit saja, tiket yang kita inginkan sudah ada di tangan. Efektivitas dan efisiensi adalah kata kunci untuk menjelaskan pengaruh positif globalisasi. Apa yang dimaksud dengan efektivitas dan efisiensi? Efektivitas
dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Apabila sesuatu telah berhasil dikerjakan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan yang diinginkan, disebut efektif. Misalnya, tugas A dapat selesai dengan pemilihan cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Efisien dapat diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Ketika cara A membutuhkan waktu 1 jam, sedang cara B membutuhkan waktu 2 jam, maka cara A lebih efisien dari cara B. Dengan kata lain, efektif adalah melakukan tugas yang benar, sedangkan efisien adalah melakukan tugas dengan tepat. Berdasarkan pembahasan di atas, diketahui bahwa globalisasi memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Di antaranya adalah terjadi efektivitas dalam penggunaan pikiran, tenaga, ataupun waktu. Hal ini tentunya membuat segala kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan lebih mudah. Dapatkah kamu menunjukkan contoh kegiatan dalam masyarakat yang dianggap efektif dan efisien? Silahkan bisa dilihat di lingkungan sekitar kalian masing-masing. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Waters dalam Kamanto Sunarto tahun 2004 berpandangan bahwa globalisasi berlangsung salah satunya pada bidang perekonomian. Globalisasi ekonomi tampak antara lain di bidang perdagangan, produksi, investasi, ideologi organisasi, pasar modal, dan pasar kerja. Globalisasi perekonomian ini mampu membawa banyak manfaat positif. Salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembangnya dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Hal ini salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. Indonesia juga menjadi salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi, terutama untuk sektor pertambangan, pertanian, dan industri. Yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Pengaruh positif dari globalisasi yang sebelumnya dibahas adalah meningkatnya perekonomian sebuah negara. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara semakin aman, damai, dan tentram karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di suatu negara tersebut, seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lain sebagainya. Dunia yang tanpa batas saat ini memungkinkan seseorang untuk berusaha meningkatkan taraf hidup dan keluarganya. Tidak sedikit warga negara kita yang bekerja di luar negeri untuk membiayai kebutuhan keluarganya di dalam negeri. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. Dahulu, mungkin orang tua kita membutuhkan waktu lama untuk berkomunikasi dengan kerabat atau sahabat yang berada di wilayah atau di negara lain. Media yang digunakan berkomunikasi saat itu melalui media surat menyurat. Tetapi saat ini komunikasi sudah bergeser diantaranya dengan surat elektronik atau email, internet, telepon, media jejaring sosial, dan sebagainya. Saat ini, media komunikasi tersebut lebih disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat dan murah. Dalam hitungan detik, pesan kita sudah tersampaikan. Yang keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Kesenjangan jarak tidak lagi menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan sesama transportasi. Selain itu, penyebaran informasi melalui media internet atau aplikasi smartphone menjadikan tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dengan mudah diketahui orang lain. Mereka kemudian tertarik untuk berkunjung pula di tempat tersebut. Yang ketujuh,
perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Apakah kamu pernah menyaksikan berita di televisi, membaca artikel koran secara online, atau mengunduh berbagai informasi, gambar, video dari media internet? Tentunya kamu dimudahkan oleh media internet. Selain itu, kamu juga mendapatkan informasi lebih bebas, terbuka, dan mudah. Keterbukaan dan kebebasan informasi sangatlah penting, terutama di masa globalisasi seperti sekarang. Saat ini, informasi beredar secara global dan cepat. Berita, kejadian, atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi dapat kita peroleh informasinya secara cepat dan akurat. Informasi yang masuk dan keluar tidak bisa dibendung. Akses informasi semakin terbuka lebar. Masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Dampak negatif globalisasi. Globalisasi selain sebagai peluang ternyata dapat menjadi ancaman. Sebagai contoh, perkembangan teknologi informasi melalui peralatan canggih telah menjadikan berbagai informasi antarbangsa dapat diakses tanpa pengawasan negara. Hal ini menjadikan suatu bangsa tidak bisa menolak nilai-nilai yang masuk ke negaranya. Nilai budaya yang masuk dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa bisa mengubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat. Bahkan akibatnya bisa berbahaya bagi suatu negara. Bahaya yang terjadi bisa tanpa peperangan, karena cukup dengan sebaran informasi nilai-nilai negatif melalui jaringan komunikasi, suatu bangsa dapat hancur. Selain dampak di atas, terjadi pergeseran pula dalam hal cara pemilihan barang. Produsen luar negeri lebih banyak menawarkan produknya dengan harga lebih murah, sehingga otomatis melemahkan kemampuan daya saing barang produksi lokal. Sementara mentalitas bangsa Indonesia yang konsumtif dan mempunyai sikap bangga jika menggunakan atau mengonsumsi produk yang bermerek luar negeri, akibatnya perusahaan nasional terutama pengusaha kecil dan menengah pun mengalami kebangkrutan. Untuk mengetahui dampak negatif globalisasi, marilah kita ikuti pembahasan berikut ini. Dampak negatif globalisasi yang pertama yaitu adalah westernisasi. Makin cepatnya arus informasi yang diperoleh pada era globalisasi menyebabkan berbagai macam pengaruh muncul dalam perubahan sosial budaya. Arus informasi yang berkembang cukup cepat menyebabkan interaksi masyarakat dengan masyarakat lain makin intensif. Interaksi dengan dunia luar yang tidak disaring ataupun tidak terkendali dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Salah satunya adalah westernisasi. Apakah kamu pernah mendengar istilah westernisasi? Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat, seperti bangsa Eropa dan Amerika. Mengapa yang ditiru adalah Eropa dan Amerika? Bangsa Eropa dan Amerika dianggap sebagai bangsa yang lebih modern, sehingga banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Padahal, kalau kita cermati gaya hidup dan perilaku bangsa barat belum tentu sesuai dengan budaya kita. Westernisasi dapat dilihat dari cara berpakaian, cara mengisi waktu luang, dan sebagainya. Seperti contoh untuk saat ini yang lagi gila dengan K-pop atau film-film Korea, drakor. Nah, itu adalah bentuk dari westernisasi, yaitu meniru gaya-gaya luar negeri. Gaya hidup yang bermewah-mewahan, gaya rambut, kepirang-pirangan, pergi ke klub malam, dugem adalah beberapa di antara contoh perilaku westernisasi. Westernisasi dapat terjadi karena masyarakat seringkali menyalahartikan antara westernisasi dan modernisasi. Padahal antara westernisasi, globalisasi, dan modernisasi adalah hal yang berbeda. Dapatkah kalian membedakan antara westernisasi dan globalisasi? Bagaimanakah westernisasi itu terjadi dan apa dampaknya bagi masyarakat? Globalisasi dan westernisasi adalah tiga unsur yang berbeda.
Globalisasi sebagai media penyebaran berbagai hal di dunia ini tidak hanya penyebaran hal-hal yang berasal dari barat, tetapi juga penyebaran unsur-unsur lain yang bersifat universal. Faktor penyebab westernisasi. Faktor penyebab terjadinya westernisasi itu yang pertama ada kurang penguasaan dan berkembangnya iptek. Yang kedua, masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. Yang ketiga, maraknya budaya barat dan akulturasi atau percampuran budaya. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat memilah budaya yang baik atau buruk. Yang kelima, munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat. Yang keenam, meniru gaya berbusana, rambut, serta gaya hidup kebarat-baratan. Dampak positif westernisasi. Yang pertama, dapat menguasai iptek. Yang kedua, terjadi akulturasi atau percampuran budaya sehingga tidak mengalami kebosanan budaya karena masyarakat selalu menginginkan hal-hal yang baru. Yang ketiga, penggunaan bahasa lain dalam komunikasi meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Yang keempat, munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan iptek. Dampak negatif westernisasi. Yang pertama, lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa. Yang kedua, melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri. Yang ketiga, gaya hidup yang bersifat konsumtif. Yang keempat, mencari segala sesuatu yang instan. Yang kelima, budaya barat yang dikenal dengan konsep liberalisme mengakibatkan munculnya pornografi, pergaulan bebas, dan sebagainya. Yang kedua adalah demoralisasi. Globalisasi yang terjadi menjadikan paham-paham barat masuk secara leluasa ke Indonesia. Paham-paham tersebut belum tentu sesuai dengan nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan nilai-nilai sosial masyarakat memudar. Masyarakat mulai meninggalkan nilai dan norma sosial mereka. Memudarnya nilai dan norma sosial ini pada akhirnya dapat menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Demoralisasi yang banyak kita jumpai saat ini antara lain pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Akibat selanjutnya dari demoralisasi adalah meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat. Dapatkah kalian memberikan contoh tentang demoralisasi? Kalian bisa melihat di lingkungan kalian sekitar masing-masing. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial ekonomi. Tidak dipungkiri lagi bahwa kesenjangan sosial ekonomi saat ini terjadi di berbagai daerah. Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi salah satunya sebagai akibat dari globalisasi. Apa yang dimaksud dengan kesenjangan sosial ekonomi? Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Gambar ini menunjukkan salah satu contoh bentuk kesenjangan sosial ekonomi yang bisa terdapat di kota besar. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Ketidakmerataan pembangunan menyebabkan hasil pembangunan yang diterima masyarakat belum merata. Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan dan globalisasi hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Ketidakmerataan dan ketidakseimbangan hasil-hasil pembangunan pada akhirnya bisa membahayakan kehidupan sosial. Di antaranya, yaitu terjadinya kecemburuan sosial. Akibatnya, di satu pihak berkembang golongan masyarakat kaya dan serba mewah, di sisi lain berkembang golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk mengetahui tentang masalah kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat, marilah kita lihat keadaan sekitar kita. Jika kalian sudah melihat keadaan sekitar, bisa memahami dan merenungkan orang kaya dan orang miskin
tetangga sekitar, berarti Anda dapat melihat bahwa terjadi kesenjangan sosial atau tidak. Kalian harus bisa memahami bahwa angka kriminalitas yang tinggi, kemiskinan menyebar, kualitas kesehatan menurun adalah beberapa di antara dampak dari adanya kesenjangan sosial ekonomi. Menomorsatukan pendidikan, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan sistem keadilan di Indonesia serta melakukan pengawasan terhadap mafia hukum adalah beberapa di antara upaya yang dapat diterapkan untuk menanggulangi kesenjangan sosial ekonomi tersebut. Yang keempat adalah kriminalitas. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Dari hari ke hari, media massa baik cetak, media online ataupun media elektronik didominasi oleh berita kriminal, mulai dari pembunuhan, mutilasi, pembuangan bayi, penculikan, penipuan, korupsi, dan sebagainya. Globalisasi ternyata juga dapat menciptakan kejahatan atau kriminalitas lintas negara. Kejahatan lintas negara dipandang sebagai salah satu ancaman serius dalam keamanan global. Selain kejahatan lintas negara, kriminalitas juga terjadi sebagai akibat dari kehidupan pada era globalisasi. Apakah yang dimaksud dengan kriminalitas? Kriminalitas dapat disebut juga sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Tindakan kriminal yang dilakukan semakin bervariasi, mulai dari cara sederhana sampai menggunakan teknologi canggih dapat kita temukan. Kriminalitas yang dilakukan saat ini seolah ikut memanfaatkan arus globalisasi. Bahkan, perkembangan media hiburan, media massa, atau media sosial lain turut berperan dalam memicu terjadinya tindakan kriminal di kalangan masyarakat. Lalu, apakah yang menyebabkan terjadinya kriminalitas? Faktor penyebab terjadinya kriminalitas adalah adanya pertentangan dan persaingan. Yang kedua, perbedaan ideologi politik. Yang ketiga, kepadatan dan komposisi penduduk. Yang keempat, perbedaan kekayaan dan pendapatan, dan mentalitas yang labil. Banyaknya kriminalitas yang terjadi mengakibatkan dampak yang tidak sedikit. Adapun akibat dari kriminalitas diantaranya merugikan pihak lain baik material maupun imaterial, merugikan masyarakat secara keseluruhan, merugikan negara, dan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Kriminalitas yang makin banyak terjadi dalam masyarakat mengharuskan berbagai pihak berpikir mencari cara pemecahan yang dianggap efektif. Adapun solusi yang dapat dilakukan seperti berikut. Pertama, menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Yang kedua, mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. Yang ketiga, selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa. Yang keempat, menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. Untuk selanjutnya, dampak negatif dari globalisasi adalah pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Berbagai kemudahan telah kita rasakan sebagai dampak dari globalisasi. Namun demikian, proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan atau AMDAL sering menimbulkan malapetaka, yakni berupa pencemaran lingkungan. Hal itu dapat diakibatkan oleh teknologi dan alat mesin yang digunakan oleh pabrik pengolahan ataupun industri. Pencemaran merupakan perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Pencemaran lingkungan ditandai dengan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
Pencemaran lingkungan, baik lingkungan udara, air, suara, maupun tanah akan berdampak bagi kesehatan tubuh manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Banyak wabah penyakit yang ditimbulkan dari pencemaran, seperti sesak napas, keracunan udara, kolera, asma, dan TBC. Berbagai usaha perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Usaha-usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan tidak dapat dilakukan hanya dalam skala lokal maupun nasional, melainkan harus dilaksanakan dalam skala global. Semua negara bersama-sama menanggulangi terjadinya pencemaran. Penanggulangan pencemaran dapat berupa penanggulangan administratif, edukatif, dan juga teknologis. Yang keenam adalah kenakalan remaja. Vandalisme dan tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan. Gambar ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat sering terjadi aksi yang dilakukan oleh remaja seperti tawuran atau vandalisme. Vandalisme itu adalah mencoret-coret fasilitas umum. Hal ini sebagai bentuk dari makin memudarnya nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh remaja. Aksi yang dilakukan oleh remaja itu dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja disebut juga dengan istilah juvenile delinquency. Kartini Kartono tahun 1992 menjelaskan bahwa kenakalan remaja atau juvenile delinquency sebagai gejala patologis. Sebagai gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja juga dapat diartikan sebagai semua perbuatan anak remaja atau dalam istilah lain usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum, nilai dan norma yang diakui masyarakat, yang ditunjukkan pada orang, binatang, atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Kenakalan remaja lebih banyak dipicu oleh sifat atau kepribadian jiwa remaja yang masih labil dan mencari jati diri. Adapun salah satu faktor penyebab kenakalan remaja adalah demonstration effect, yaitu pola hidup memperlihatkan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya demi diperolehnya gengsi atau prestis. Dalam pola hidup semacam ini, remaja berusaha menampilkan sikap dan pola hidup seolah-olah kaya, maju, modern, dan sebagainya. Sikap ini banyak mereka peroleh dari media massa sehingga remaja mempunyai kecenderungan untuk konsumtif atau agar dianggap up to date. Untuk mengetahui mengenai penyebab kenakalan remaja, maka kalian bisa perhatikan lingkungan kalian masing-masing atau bisa menilai diri kalian sendiri. Dari hal itu, kalian dapat melihat banyak contoh dan gejala kenakalan remaja yang terjadi di sekitar kita. Bentuk-bentuk kenakalan remaja itu diantaranya sebagai berikut. Pertama, ada kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti perkelahian, perampokan, dan pembunuhan. Yang kedua, kenakalan remaja yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, pencurian, pencopetan, dan pemerasan. Yang ketiga, kenakalan remaja yang tidak menimbulkan korban di pihak lain, seperti penyalahgunaan narkoba. Itu merugikan diri sendiri. Yang keempat, kenakalan yang melawan status, sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status sebagai anak dengan cara pergi dari rumah atau membantah perintah orang tua. Yang kelima, kenakalan remaja non-kriminal adalah remaja yang cenderung tertarik pada kesenangan yang sifatnya menyendiri, apatis terhadap kegiatan masyarakat atau sekolah, melamun, mudah tersinggung, dan sebagainya. Yang keenam, perasaannya sangat peka dan mudah terluka, cepat tersinggung, dan membesar-besarkan kekurangannya sendiri. Gejala dari kenakalan remaja, bentuk tersebut diantaranya sebagai berikut. Pertama, mengebut di jalanan. Yang kedua, membentuk kelompok-kelompok dengan aturan tidak etis, misalnya kelompok pergaulan bebas. Yang ketiga, membentuk kelompok yang cenderung membawa ke arah destruktif atau pengerusakan, seperti kelompok tawuran, pemerasan. Yang
Empat, ada pengedaran gambar atau VCD porno di kalangan anak remaja. Yang kelima, memakai, mengedarkan, dan memasuki jaringan pemakaian narkoba dan obat-obat terlarang. Yang keenam, tindakan indisipliner di sekolah, di rumah, di tempat umum, misalnya tidak masuk sekolah, membolos, tawuran, tidak patuh pada orang tua dan guru. Yang ketujuh, mencoret-coret dan merusak fasilitas umum. Yang kedelapan, melakukan tindakan penyimpangan seksual yang tidak sesuai dengan nilai-nilai serta norma yang berlaku, misalnya pemerkosaan, pencabulan, kumpul kebo, dan sebagainya. Yang kesembilan, melakukan tindakan kriminal, misalnya mencuri, merampok, membunuh, dan sebagainya. Tahukah kalian mengapa para remaja melakukan kenakalan remaja? Penyebab kenakalan remaja secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor ekstern dan intern. Faktor intern. Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari dalam diri remaja itu sendiri. Pertama, krisis identitas. Artinya, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Integrasi pertama, terbentuknya perasaan atau konsisten dalam kehidupannya. Integrasi kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Terus, faktor kepribadian. Masa remaja dikatakan sebagai masa yang sedang mencari jati diri. Pada periode ini, seseorang meninggalkan masa anak-anak untuk menuju masa dewasa. Masa ini dirasakan sebagai suatu krisis identitas karena belum adanya pegangan. Kepribadian yang tidak dapat dibentuk dengan baik akan mengarahkan remaja untuk melakukan kenakalan dan tindakan menyimpang dari nilai-nilai dan norma yang berlaku. Yang ketiga, faktor status dan peranannya dalam masyarakat. Tindakan menyimpang terhadap hukum yang pernah dilakukan anak mendorong kembali si anak melakukan penyimpangan. Seorang anak yang pernah berbuat menyimpang terhadap hukum yang berlaku seringkali pada saat kembali ke masyarakat status atau sebutan X atau mantan atau bekas yang diberikan oleh masyarakat sulit terhapuskan, sehingga anak tersebut kembali melakukan tindakan penyimpangan hukum karena merasa tertolak dan terasingkan. Faktor eksternal. Faktor ekstern merupakan faktor-faktor penyebab yang berasal dari luar diri remaja seperti: pertama, kondisi lingkungan keluarga. Kondisi orang tua di lingkungan keluarga dapat menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Misalnya saja, orang tua yang disibukkan oleh karir dan pekerjaan menjadi kurang perhatian dan memberikan kasih sayang kepada anak. Selain itu, kesibukan mereka mengakibatkan kurangnya proses dialogis dan komunikasi efektif antara orang tua dan anak. Penyebab kenakalan remaja pada anak dari keluarga mampu atau kaya bukan terletak pada materi, tetapi lebih pada kurangnya kasih sayang dan perhatian. Sementara pada keluarga yang kurang mampu, penyebab kenakalan remaja adalah kurangnya perhatian orang tua karena sibuk mencari nafkah, ketidakmampuan untuk rekreasi, kondisi perumahan yang tidak memenuhi syarat, ketidakmampuan orang tua menyekolahkan anak. Suatu pengaruh seseorang memiliki daya beli bukan karena faktor kebutuhan, tetapi takut akan sebutan ketinggalan zaman dan hanya untuk memenuhi gaya hidup dan sebagainya. Yang kedua, kontak sosial dari lembaga masyarakat kurang baik. Apabila sistem pengawasan lembaga-lembaga sosial masyarakat terhadap pola perilaku anak muda sekarang kurang berjalan dengan baik, akan memunculkan tindakan penyimpangan terhadap nilai dan norma yang berlaku. Misalnya, mudah menoleransi tindakan anak muda yang menyimpang dari hukum atau norma yang berlaku, seperti mabuk-mabukan yang dianggap hal yang wajar. Tindakan perkelahian antara anak muda dianggap hal yang biasa saja. Sikap kurang tegas dalam menangani tindakan penyimpangan perilaku ini akan makin meningkatkan kuantitas dan kualitas tindak penyimpangan di kalangan anak muda. Yang ketiga, kondisi geografis atau kondisi alam fisik. Kondisi geografis yang tidak subur, kering, tandus dapat juga menjadi penyebab seseorang mengalami kenakalan. Remaja melakukan tindakan menyimpang terlebih pada individu yang bermental negatif. Tindakan kenakalan remaja akibat dari kondisi ini misalnya melakukan pencurian, mengganggu keamanan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, melakukan perusakan. Yang keempat, faktor kesenjangan ekonomi dan disintegrasi politik.
Kesenjangan yang nyata dan tampak antara orang kaya dan orang miskin menyebabkan kecemburuan sosial yang dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan perusakan, pencurian, dan perampokan. Disintegrasi politik, perang, konflik antar parpol, dan sebagainya dapat mempengaruhi jiwa remaja yang kemudian bisa menimbulkan tindakan penyimpangan. Kasus-kasus kenakalan remaja saat ini semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, banyak pihak berusaha untuk mencari solusi atau pencegahan sebagai upaya mengurangi tingkat kenakalan dari remaja-remaja tersebut. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kenakalan remaja harus dilakukan oleh berbagai pihak terkait, termasuk dari keluarga, pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Adapun upaya tersebut sebagai berikut: menguatkan sikap mental remaja agar mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya, memberikan pendidikan tidak hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pendidikan mental, pribadi, agama, dan budi pekerti, menyediakan sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar, menyelenggarakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan pengarahan yang positif, mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja, delikuensi dan non-delikuen. Yang ketujuh, dampak dari globalisasi adalah individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas. Bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata. Kalangan generasi muda di desa juga mulai memiliki sikap individualis yang tinggi. Kepedulian terhadap sesama tampak mulai memudar sebagai salah satu gejala dari perilaku ini. Perilaku gotong royong dan tolong menolong yang dulu menjadi ciri khas masyarakat desa perlahan juga mulai luntur seiring dengan kebersamaan yang mulai memudar. Dapatkah kalian menemukan contoh sikap individualisme? Banyak sikap individualis yang berkembang di sekitar kita. Di antaranya adalah menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya. Sikap individualis yang terjadi karena perkembangan teknologi ini terjadi karena mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya. Contoh, sikap individualis lain ialah ketidakpedulian sosial terhadap sesama yang membutuhkan, seperti kaum miskin yang ada di sekitarnya. Untuk selanjutnya, yang ketiga adalah upaya menghadapi globalisasi. Globalisasi merupakan tantangan besar bagi setiap bangsa. Tidak mungkin bangsa-bangsa di dunia menutup diri di tengah ketergantungannya kepada bangsa lain. Oleh karena itu, negara harus mempunyai kemampuan untuk menempatkan dirinya sebagai bangsa yang sama-sama mempunyai hak untuk menjadi subjek globalisasi. Oleh karena itu, negara di kawasan selatan dan negara di kawasan utara dapat kerjasama mengendalikan globalisasi dengan tetap mengetengahkan aspek kehormatan dan martabat bangsa. Pada dasarnya, negara di kawasan utara yang merupakan maju dan negara industri sebenarnya memiliki ketergantungan pada negara dunia ketiga di kawasan selatan. Ketergantungan tersebut diantaranya bahwa di negara ketiga merupakan pemasok bahan baku industri dan tempat untuk memasarkan hasil produksinya. Ketika dunia ketiga menghentikan ekspor bahan mentah, tidak mau utang pada negara industri maju, menutup diri terhadap barang-barang hasil produksi dari negara maju, dan sebagainya, apakah mereka masih bisa disebut negara dengan superpower? Untuk itu, globalisasi yang sudah melanda di berbagai kawasan dunia harus diimbangi dengan terciptanya hukum internasional yang imbang di antara negara industri maju untuk tetap mau menempatkan potensi negara dunia ketiga selayaknya menyiapkan potensi diri bangsanya. Bangsa dunia ketiga tetap harus menjunjung tinggi budayanya, semangat nasionalismenya, dan jiwa patriotisme mereka sehingga bangsa ini juga mampu memerankan dirinya sebagai bangsa yang kuat, tangguh, dan memiliki kapasitas daya saing dalam arus globalisasi. Globalisasi tetap akan terus berlangsung dan kita tidak bisa mencari cara untuk menghentikannya. Namun, kita bisa menyikapinya.
Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi globalisasi? Upaya tersebut bukan saja untuk menghadapi hal negatif dari globalisasi, namun juga upaya yang harus disiapkan secara positif menghadapi era globalisasi. Yang pertama, upaya menghadapi globalisasi budaya. Dalam globalisasi yang merambah bidang budaya, masyarakat seharusnya selektif memilih budaya dari luar dengan mengambil kebudayaan-kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan lokal. Budaya lokal juga harus diangkat kembali agar tidak tergerus dan hilang akibat globalisasi. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan mengadakan berbagai macam pameran, seminar, lomba kebudayaan, dan masih banyak lagi. Kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun harus pula tetap dilestarikan agar tidak ada bagian yang tertinggal. Untuk mendukung hal tersebut, dapat pula dilakukan dengan menjaga tempat bersejarah, wisata budaya, wisata alam, dan berbagai hal yang berkaitan dengan adat istiadat daerah. Apa saja yang mungkin dapat kita lakukan bersama agar globalisasi dalam bidang budaya di Indonesia tetap membawa pengaruh positif terhadap kebudayaan asli bangsa Indonesia? Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi bidang budaya antara lain: pertama, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Yang ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi, juga tidak hilang karena diklaim negara lain. Yang kelima, mematenkan setiap budaya Indonesia serta memublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Yang keenam, berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dengan budayanya. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Yang kedua, upaya menghadapi globalisasi iptek. Upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, diantaranya dapat ditempuh dengan menyaring informasi yang baik dan bermanfaat. Selain itu, diperlukan adanya pengawasan dari semua pihak agar informasi yang beredar di masyarakat tidak membawa dampak negatif, terutama untuk kalangan muda. Masyarakat juga harus berusaha mengikuti perkembangan iptek agar tidak tertinggal dari negara lain, serta tidak mudah terpengaruh informasi-informasi yang masuk dari luar. Sudah banyak contoh siswa Indonesia yang mampu berkompetisi di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di kancah internasional. Bahkan, kemenangan mereka raih dalam kompetisi mereka. Prestasi ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi di bidang iptek tidak kalah dengan negara lain. Namun masih diperlukan banyak upaya untuk menghadapi globalisasi yang melanda bidang iptek. Tahukah kalian apa saja upaya tersebut? Upaya yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut. Pertama, berkompetisi dalam kemajuan iptek. Yang kedua, meningkatkan motif berprestasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia, terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing. Yang keempat, selalu berorientasi ke masa depan. Yang kelima, meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang, sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain. Yang ketiga adalah upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Pada dasarnya, negara-negara di dunia terdapat dua kutub dalam menyikapi globalisasi ekonomi ini. Kutub yang pertama adalah negara-negara yang mendukung pelaksanaan globalisasi. Negara-negara ini terdiri dari negara-negara maju dan negara-negara yang memiliki perekonomian yang kuat. Di kutub yang lain, terdapat negara-negara yang menolak pemberlakuan perdagangan bebas di dunia.
Negara-negara ini biasanya merupakan negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak, tetapi sumber daya manusia yang mengolahnya terbatas. Indonesia memberanikan untuk berkecimpung dalam perdagangan bebas. Dengan ditandatangani AFTA berarti Indonesia telah siap ikut ambil bagian dalam perdagangan bebas. Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi adalah: pertama, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Yang ketiga, menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Yang keempat, mendorong pengusaha-pengusaha lokal khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara hebat dan sehat. Yang kelima, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Yang keempat, upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Komunikasi yang berkembang pada era globalisasi sangat besar manfaatnya dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, penggunaan alat komunikasi juga sebaiknya dilihat kebermanfaatannya. Upaya apa yang dapat dilakukan dalam upaya globalisasi di bidang komunikasi? Pertama, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Yang ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Untuk selanjutnya, upaya menghadapi globalisasi transportasi. Globalisasi di bidang transportasi telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam pemilihan alat transportasi. Alat transportasi yang modern dan cepat dalam membantu mobilitas manusia menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan alat transportasi, sehingga alat transportasi lokal atau yang kurang modern menjadi tersisih. Untuk menjangkau tempat yang dekat saja terkadang mereka tetap memanfaatkan alat transportasi, padahal dapat dijangkau dengan jalan kaki. Lalu bagaimana cara menghadapi agar globalisasi di bidang transportasi lebih tepat dan efisien? Pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Kedua, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya bangsa Indonesia. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi globalisasi tersebut hanya bersifat mengantisipasi agar tidak terjadi pengaruh globalisasi yang negatif. Globalisasi agar dimanfaatkan secara tepat dan bermanfaat. Melalui upaya dan sikap yang tepat diharapkan dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Dapatkah kalian menemukan cara lain dalam upaya menghadapi globalisasi? Untuk itu silahkan kalian bisa melihat dan mempelajari lingkungan sekitar agar bisa mengupayakan di dalam menghadapi globalisasi. Renungkan, perubahan sosial budaya merupakan sebuah proses yang tidak bisa dihindari dalam masyarakat. Semakin terbuka suatu masyarakat, semakin cepat perubahan sosial budayanya, dan semakin tertutup suatu masyarakat, semakin lama perubahan sosial budaya yang terjadi. Globalisasi sebagai suatu proses yang tidak bisa dihindari dalam masyarakat. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Diperlukan berbagai upaya untuk menghadapi globalisasi yang terjadi di berbagai bidang kehidupan. Tugas kita sebagai generasi muda adalah tetap mengikuti globalisasi dan perubahan sosial sesuai dengan kondisi masa kini. Namun, tetap mengedepankan nilai luhur bangsa sebagai jati diri khas bangsa kita. Apakah kamu sudah melakukan sikap seperti itu? Kalian harus siap menghadapi globalisasi dan perubahan sosial budaya. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bisa memahami apa yang telah dijelaskan dari tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.